42 GTS Olinema. Siap. Jadi satu, kita memang harus mengenali siapa dia, latar belakang dari mana para asesmen ini. Kemudian kedua, kita siapkan jangan sekali-kali kita ini mengulang atau menggurui atau menanya. Artinya apa yang beliau sampaikan, apa yang ditanyakan kita ikuti. Jangan sampai ada kata-kata dari asesmen yang mengatakan begini loh yang saya maksud. Nah, ini kan berarti ada miskomunikasi. Artinya si kita menyiapkan jawaban, bukan memahami apa yang menjadi pertanyaan. Nah, sulitnya di situ. Kadang-kadang kita kan, bab misalnya kriteria 7, kita sibuk menyiapkan jawaban, padahal pertanyaannya bukan itu. Nah, di sini yang akhirnya namanya juga manusia ya. Yang tadinya menjadi baik mungkin hanya B+ atau B atau dan sebagainya. Itu. Ya. Yang saya alami seperti itu. Yang kedua, jelas ya, karena masa-masa kita akreditasi itu sudah masa-masa online. Betul. Semua disiapkan dengan katalah digitalisasi. Digitalisasi. Sehingga saya hanya bondol cat, staf itu yang 26 orang ya. Jadi kan PIC itu sudah sudah siap. Ya saya tinggal inspirasi aja. Oh, dari PIC sana gini sini feeling, saya gabungkan ketemu kan itu teman-teman yang luar biasa itu. Jadi saya punya 9 dua orang ditambah LED dulu kemarin berapa itu kurang lebih ada 26. Memang 26 itu ya siapa yang gak stres gitu ya. Pertama kali tenaga muda atau sejarah mungkin ya, maaf sejarah belum banyak dikuasai. Yang dikuasai hanya PIC tipe itu. Udah ini dikuasai betul. Tetapi ketika ini menjadi jaringan ya, ibaratnya menguasai cengkeh, menguasai baku, tapi belum menguasai tentang rokok kan. Smoking kan hanya masih belum dijumplah kan, belum dijadikan satu. Nah, mungkin KPS-nya itu punya keahlian untuk menggabungkan meracik itu saja. Jadi dari beberapa PIC dia sudah punya gambaran bahwa oh ini maunya ke sini. Ini kalau dijadikan satu rasanya nanti akan begini. Coba misalnya pertanyaan misalnya yang agak unik gitu ya. Bagaimana saudara menggabungkan menganalisa tentang keuangan kan itu kan? Iya. Kan ada yang terletak belum dibuat. Kita sudah kalau nggak salah 40% sudah dibuat kan itu kan. Betul. Nah, dari situlah kita akhirnya bisa menceritakan, sedangkan teman PIC yang bersangkutan mencari kan hanya dokumen yang terselip aja itu, nyimpannya saking banyaknya judul, akhirnya di mana, ingat saya sudah dibuat. Nah, kita bisa menghibur, ngajak ngobrol, artinya apa ya, ice breaking ya. Iya betul. Ya, jadi itu istilahnya. Kalau aku es nyair, jadi suasana yang kaku tadi bisa menjadi cair karena hati yang berbicara. Tapi kalau otak yang bicara nanti, menurut saya, kata bapak tadi begini, akhirnya menjadi mengeras lagi gitu. Sehingga ice breaking ini perlu kita sajikan pada saat kejenuhan, muncul kan nggak sampai 5 menit, ternyata ketemu dokumennya. Setelah disampaikan detail dipaparkan, ya waktu itu saya lego. Nah, ini yang saya maksud. Ini saya sudah unggul kita jatuh. Rasanya gimana Pak? Ketemu asesor online, terus Bapak yang harus pegang mic gitu kan? Sendirian. Iya kan, sendirian di depan, pasukan di belakang. Iya. Mungkin karena kesenioran aja. Jadi beliau itu juga seangkatan saya ya, seumuran saya. Kemudian ice breaking di awal adalah keluarga. Terus kabar daerahnya, kemudian baru masuk. Ketika ada trouble kita masuk lagi. Bagaimana menantu kapan? tapi yang nggak kemajuan memang direktur kita waktu itu memperkenalkan saya ini dalang ruwat. Kalau sudah begitu, kalau orang Jawa sudah mencapai klimaks dalang ruwat itu sudah mencapai titik kemakrifatan hidup gitu. Artinya ya sedikit tidak banyak memperhatikan keduniaan, tapi dunia spiritualnya itu seakan-akan kayak sakti, padahal tidak.
Joko kalau dilanjutin memang Joko Saktiono, tapi kan ini Setiono. Oh, oke. Itu tentang cerita akreditasi. Mungkin teman-teman yang mendengarkan ini bisa, yang penting sabar, melayani, berbicara berdasarkan hati, hati nurani. Itu. Ini Pak, Bapak berarti tadi bicaranya kurang 3 hari ya Pak? Nah, Nah ini kan prodi-prodi yang lain, prodi-prodi Polinema pasti pengen unggul juga. Jelas itu. Gitu kan Pak? Targetnya seperti itu. Targetnya masih unggul gitu kan? Walaupun sekarang LAM ya kalau nggak salah. Pakai LAM, betul. Mulai pakai LAM. LAM ya. Nah, ban PT sudah enggak. Nah, gimana Pak saran Bapak agar prodi yang lain di Polinema itu unggul? Teamwork ya, teamwork. Jadi komunikasi tim. Kita ingat mungkin tidak bisa dipungkiri dan Mbak Mona tidak boleh berpura-pura ya. Apa nih Pak? Anda termasuk penggerak dan menimbulkan kecemburuan Bu Joko. Waduh, mabuk. Apalagi HP-nya kok isinya Mona terus. Nah, maksudnya begini, kita masih ingat waktu itu dari 26 orang ya, kita ambil cuma 6 saja. Setelah 6 ini jadi, karena yang lain sudah beres, yang tidak beres kita ambil karena tradisi kita, semakin banyak orang kan semakin banyak masalah juga ya. Artinya memperkecil, mempersempit ruang lingkup permasalahan. Jadi karena apa? Masalah timbul hanya karena kurang kesepahaman. Karena banyak ide yang masuk. Padahal belum tentu. Namanya tadi diskusi. Nah, kadang-kadang tujuan ini terlupakan. Nah, itu strategi. Jadi buatlah tim yang kecil, yang mumpuni, yang menguasai. Ini jadi baru diflorkan. Tolong dikoreksi PIC A, B, C, D. Tolong dikoreksi. Ini sudah lihat. Jangan sampai kita rapat tanpa konsep. Jadi konsep sudah katakanlah 100% untuk kita sebagai leadernya, kemudian diflorkan, ada tambahan tidak. Itu kayaknya cepat. Kemudian yang kedua, setiap poli kan ada itu asesor ya. Kita asesor internal. Iya, internal. Kita lepas tadi konsultasi lah, bimbingan dan sebagainya. Itu sangat penting. Nah, kalau misalnya niruwa sing unggul, yang saya katakan tadi misalnya public speaking, talent dan sebagainya, itu memang pembawaan ya. Saya sendiri juga sebelumnya juga ngikut ke teman, tapi di situ memang ada yang terjadi seperti engkel-engkelan sanggahan. Jadi kita tidak perlu sanggahan, tetapi menang tanpa ngasorake tadi. Itu aja. Ya. Gak apa-apa, ngalah dikit gak apa-apa, memang wajahnya Pak Dewi kan diuji ya. Terus dikongkon. Itu. Jadi mungkin kalau yang melihat KPS di Polinema yang ingin prodinya unggul, monggo tanya sama suhunya begitu. Kalau beliau sebut saya juga pura-pura nggak tahu gitu ya, saya bagian, saya kan bawahannya beliau gitu. Sebenarnya saya kasihan banget Mbak Mona waktu itu kan Mbak Mona dalam proses putra kedua, tapi ya bagaimana lagi ya, pengoperasian dan kelincahan, kecepatan dan kepiawaian itu ada di Mbak Mona. Saya kan hanya penerjemah dari wayang-wayang yang saya mainkan itu loh. Suatu proses akreditasi itu Pak, waktu asesmen hari terakhir saya positif itu Pak, hampir alhamdulillah selesai gitu akreditasinya. Masya Allah, dan itu betul-betul anugerah, dan bisa jadi itu adalah karier puncak Joko Setiono ya, karena tahun 24 itu mungkin purna tugas tahun 24. Jadi mungkin banyak yang dicapai dari D3 ini, diantaranya adalah unggul di bidang keadministrasian ISO D3 ini, intern, kemudian yang tadinya yang luar negeri itu yang akreditasi internasional bukan? Iya. Yang internasional itu, kemudian yang unggul di Indonesia. Asik gitu. Di asik. Dan ya sudah teruji bahwa yang asik maupun yang ini dari alumni yang masuk pegawai negeri juga bisa. Iya. Jadi
kami inginkan ya tetap kita mempertahankan Unggul ini kalau 5 tahun ya 5 tahun dan tidak perlu lagi ke Elam. Kalau toh nanti berakhir tahun 2026 ya 2026 mau diperbarui ke Elam itu baru bisa. Dan saya sudah matur bahwa aduh ini berdarah-darah mbok biar saya menikmati dulu. Berdarah-darah sekali itu Pak. Aduh Akhirnya, perjalanan sangat panjang. Ya sudah nggak apa-apa katanya beliau. Untuk yang sudah unggul ban saya tidak mengudik-ngudik, berjalanlah terus sampai batas akhir gitu aja. Ya banyak kenangan itu ya. Saya kadang-kadang begini Mbak Mona, apakah ini ya wallahu akbar. Artinya ketika nanti Joko Setiawanto lengser akan meninggalkan dan itu saya lengser 24 sedangkan itu umurnya sampai 26. Berani nggak mempertahankan 2 tahun? Rawan ini aja. Ini, Pak. Siapa? Mungkin Mbak Mona siap jadi KPS? Saya tak ngikut. Saya tak ngikut yang Siap lah, KPS selanjutnya saja itu, bagaimana iya, gitu semua kan. itu ilmu katon kok, ilmu katon bisa Oke, dipelajari. betul. Ya, ilmu katon gampang. Itu Mbak Mona tentang akreditasi ya. Mbak. Nah, Kita pertanyaan. sama-sama merasakan. Nggih, pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak jadi KPS D3 TS sekarang dan sudah mengajar kalau sampai pensiun nanti sudah 41 tahun, gitu kan. Iya. Sampai 2024 nanti 41 tahun. Nah, pesan-pesan jenengan untuk mahasiswa yang akan masuk ke ke sini JTS sipil ya, dan JTS ya. mahasiswa yang sedang aktif sekarang. Nopo Pak? Ya, mahasiswa dan dosen itu kan ibarat lading dengan gagangan ya. Oke. Lading dengan ini. Lading tanpa ada pegangan juga tidak bisa dipakai. Pegangan tanpa lading juga percuma, hanya kayu belaka ya. Jadi semua itu memang tidak lepas dari dosen dan sarana prasarananya. Tentu saja untuk mahasiswa apa yang telah dicapai selama 39 tahun sekarang ini, 40 tahun sekarang ini tentu tidak mudah. Apa yang dicapai dengan akreditasi itu adalah pengakuan nasional dan juga ada ASIK pengakuan internasional tentang D3. Jadi bagi masyarakat yang memiliki putra, putri atau saudara kaum muda tidak perlu ragu lagi ya, kami sudah membungkusnya sedemikian dan isinya pun sangat berkualitas. Tracingnya tadi juga sudah luar biasa untuk masuk ke JTS. Tenaganya juga cakep, ganteng, cantik ya, semana. Siap saya. Ini jadi jangan khawatir, jadi dibimbing selalu. Nah, tentu saja yang untuk pegangnya tadi maupun untuk para dosen, pengembangan inovasi teknologi ini harus selalu. Apalagi sekarang ada TEVA ya, TEVA. Jadi supaya katakanlah misalnya lahan pekerjaan sudah banyak. Tapi bagaimana mahasiswa ini mampu menciptakan lahan baru. Bahkan kemarin Mbak Mona ada yang di 4 masih skripsi itu istilahnya Pak Joko nyuwun doa restu. Lu apa le? Saya mau ikut berkompetisi pegawai negeri. Di mana? Di kelurahan. Loh, jadi apa? Kasih pembangunan. Coba. Saya bangga, saya bersujud syukur bahwa ada mahasiswa ingin membangkitkan di katakanlah lapisan pemerintahan paling bawah ya. Kasih pembangunan. Mbok yo ngenteni sik D4 nu ben lulus, biar lulus dulu. Iya Pak, nanti sementara yang saya pakai D3. Gitu. Masya Allah. Jadi dia memang betul-betul jiwa patriot untuk membangkitkan masyarakat konstruksi melalui struktur pemerintah desa tadi. Itu sangat luar biasa. Tidak tergila oleh kontraktor yang besar dan sebagainya, tapi dia tetap mulai itu. Ya wis lanjutkan. Nanti biar anak-anak PKL ke desamu. Nah, ini yang diperlukan oleh masyarakat ya. Jadi tidak melirik pada perusahaan-perusahaan yang besar, tapi yang kecil ini dibesarkan. Betul. Itu. Nah, dosen tentu saja selalu mendampingi, apalagi kita vokasi ya, 60 dibanding 40 ya. Jadi yang 60 itu mau dikemanakan.
Kalau tidak, otot ini harus digerakkan gitu loh. Jadi selalulah menengok ke atas untuk menerima pengembangan IT terbarukan horizontal kepada masyarakat untuk kemanfaatan. Betul. Mancep, madep, mantep, dongo pada Gusti Allah. Betul. Karena kita ini kan terkenal pahlawan tanpa tanda jasa ya. Luar biasa Mbak. Kalau saya mengingat album-album yang lalu itu, semua teman-teman dosen sekarang sudah nggak seperti gambar-gambar ini. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang dulu di Kawah Condur di Muko dicemplungno, kalau terus dicemplungno itu sekarang sudah menjadi bos-bos semua. Saya menangis ketika angkatan keberapa yang saya diundang di Enakno Mbak. Udah dari rumah terempel sampai ke hotelnya berbintang, kemudian di sana enak saya dengan ibu ya. Terus saya ini ada acara kesan pesan, saya lari ya, daripada saya nangis nanti. Sebegitu alumni ini menghargai para dosen. Pada waktu itu hanya selisih kan, selisihnya hanya puluhan tahun saya dengan dosen, saya dengan mahasiswa. Ada yang seumuran. Saya ya arep gelut barang ya. Karena banggel kan ditunturi mahasiswa banggel karena instrukturnya masih muda. Apa kon? Apa aku mbok IC? Sing wedok mbok IB, aku mbok IC. Apa? Begitu, aduh ya ampun. Zaman dulu begitu ya. Jadi sampai dikeroyok dan sebagainya. Dikeroyok perkara ada perempuan nilainya bagus, laki-laki nilainya jelek. Perempuan kan hanya ngelempar paku ke atas, ngelempar palu, saya yang dipanaskan ke atas. Seperti itu kesan ketika menjadi instruktur vokasi pertama kali seperti itu. Tapi ya kita menang posisi aja ya, menang posisi. Ya kita didik, kita pahamkan akhirnya. Nah, oleh karena itulah, apakah tidak ada yang seperti itu? Ada tau kemarin tuh, ada. Sekarang malah canggih, disebar video dan sebagainya. Nah, inilah kadang-kadang kita perlu berpikir Mbak Mona tentang perlindungan hukum terhadap mahasiswa. Ini perlu. Jadi kalau ada yang seperti ini kan di lain saya nih, di luar saya. Jadi bagaimana mahasiswa tahu-tahu dia buat video sendiri, kemudian dilempar ke media sosial bahwa politik seperti ini. Nah, ini kan mungkin dia kejiwaan, jiwa. Gitu. Itulah kira-kira tugas kita masih banyak, apalagi di mahasiswa yang lahir di milenial. Itu Mbak Mona nanti. Saya sudah apa. Nanti suatu saat ketemu, iki siapa ta Mbak Mona ta? Siap Bapak. Nggih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya nitip salam buat Bu Joko. Ya. Bu Joko sama Joko ini kayak orang tua saya sendiri. Saya juga baru tahu ternyata Mbak Mona itu anak ragil saya yang ketiga ya. Seusia. Iya. Itu. Terima kasih Bapak. Nanti sama-sama. kalau mau cerita-cerita akan saya undang di sini. Kayaknya ceritanya banyak sekali yang perlu yang untuk inspirasi, betul, inspirasi teman-teman sekalian semuanya, gitu. Ya semua terekam kalau nggak salah Mbak, terekam semuanya. Bagaimana Mbak Mona, mantan Nanyar, Rama, ini. semua terekam semuanya. Iyalah. Terima kasih Bapak. Seperti sebelum-sebelumnya. Salam vokasi untuk kita semua. Salam vokasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.